Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisa draft test pada Mapinfo Profesional pada mata kuliah Workshop Komunikasi Seluler. Perkenalkan, saya Nur Hidatul Faiza. Perkenalkan, saya Ezra Febiola, NRP 12. Perkenalkan, nama saya Maulidiatun Nikma, NRP 17. Perkenalkan, nama saya Anggi Indra Perdana, NRP 19. Ya, terima kasih. Pertama yang kita lakukan yaitu membuka software Mapinfo Pro. Demikian yaitu tampilan dari Mapinfo Pro 15.0. Next. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu impor SINR, RSRP, dan PCI pada Mapinfo Pro. Next. Dan mendapat hasil tampilan yaitu yang A tampilan dari RSRP dan yang B yaitu tampilan dari SINR. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ezra. Terima kasih Saudara Ais. Dan untuk selanjutnya yaitu hasil import dari Gisel seperti pada gambar di sini. Karena dia itu adalah 4G, karena itu kita mengubah Giselnya. Kita masuk ke Gisel, kemudian label display, kemudian kami ubah PCI. Dikarenakan kami akan mengolah data 4G. Kemudian ini merupakan hasil import dari map Surabaya. Selanjutnya, kami akan mengatur legend pada map dengan cara masuk ke map, kemudian create thematic map. Atau bisa saja menggunakan F9. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lydia. Ya, terima kasih Saudari Ezra. Di sini saya akan menjelaskan step selanjutnya, yakni pilih Legend Range 5 Diverging Red Blue, kemudian klik Next. Dan tampilan tabel, kita dapat memilih antara SINR atau RSRP. Next. Kemudian, langkah selanjutnya adalah dapat customize range, file, dan legend. Untuk range-nya, kami mengacu pada KPI Legend Huawei seperti pada slide selanjutnya. Next. Dan berikut adalah legend dari PT Huawei yang sesuai dengan KPI. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anggi. Iya, terima kasih Saudari Lydia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk selanjutnya. Di sini kita mengatur warna legend dengan customize style, sedangkan customize legend kami gunakan untuk menampilkan legend. Di sini untuk yang berwarna merah, min 0,0492 sampai min 0,0408, dan untuk yang biru min 0,0624 sampai min 0,0552. Nah, untuk yang merah di sini itu tertanda kualitas 4G itu sangat buruk, dan untuk yang biru itu kualitas 4G, jaringan 4G itu baik. Next. Untuk menampilkan legend sendiri, kita bisa mengklik pada tab tools, terus kemudian kita pilih thematic legend manager, terus kita pilih embedded legend manager. Nah, di situ akan terlihat tampilan dari legend sendiri. Nah, ini untuk hasilnya sendiri pada RSRP bisa dilihat untuk yang berwarna biru itu min 8 sampai dengan 0 itu menandakan kalau kualitas 4G di daerah tersebut itu sangat baik, sedangkan yang warna merah yaitu min 140 sampai dengan min 110 di situ tertanda kualitas 4G di daerah tersebut sangat buruk. Nah, untuk hasil pada SINR sendiri di sini terlihat dari hasilnya untuk ring 20 sampai dengan 50 itu tertanda kualitas 4G sangat baik, dan untuk min 20 sampai dengan 0 itu ditunjukkan pada warna merah, dan kita analisa kualitas 4G di situ sangat buruk.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ais. Ya, terima kasih Saudara Anggi. Sebelum kita menganalisa KPI, kita harus mengetahui terlebih dahulu KPI itu apa. KPI merupakan nilai indikator performansi dari suatu jaringan. Bagus tidaknya suatu jaringan dapat dilihat dari KPI yang dicapai atau nilai KPI yang dicapai. KPI digunakan sebagai target pencapaian yang digunakan oleh vendor ataupun operator komunikasi yang mengatur tentang flexibility dan integrate ataupun jaringan. Next. Selanjutnya, kita harus mengetahui RSRP, merupakan sinyal power yang diterima oleh user dalam frekuensi tertentu. Semakin jauh jarak antara set dan user, maka semakin kecil pula RSRP yang diterima oleh user. Bisa dilihat dari gambar, dari set, dan ada dua. Di sini juga dijelaskan ada RS. RS merupakan reference sinyal atau RSRP di setiap titik jangkauan coverage. Semakin jauh user, maka semakin out dari coverage. Next. RSRP sendiri memiliki parameter warna dari warna biru tua sampai warna merah. Yang mana dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa warna biru tua menunjukkan bahwa kekuatan sinyal baik, semakin mengarah ke warna merah menandakan bahwa kekuatan sinyal semakin buruk dan dapat dilihat dari gambar, yang mana dari gambar terlihat cenderung memiliki warna biru tua sampai biru muda yang memiliki warna kuning dari satu titik. Untuk selanjutnya, Terima kasih Saudari Ais. Dan untuk parameter kedua yaitu SINR atau kependekan dari Signal to Interface and Noise Ratio. SINR sendiri merupakan rasio perbandingan antara sinyal utama yang dipancarkan oleh site dengan interferensi dan noise yang ditimbulkan. Dan kemudian sinyalnya tuh noise-nya tuh akan tercampur dengan sinyal utama. Nah, di sini di gambar yang pertama dapat terlihat bahwa pada site yang pertama itu dia mengeluarkan sinyal utama kepada user. Kemudian pada neckbore site atau neckbore cell-nya itu terdapat noise yang timbul. Nah, nantinya sinyal akan tercampur dengan sinyal utama. Karena itu mengakibatkan kualitas atau SINR dari sinyal sendiri menjadi buruk. Nah, di sini ada legend dari signal to interface and noise ratio. Nah, untuk tabel SINR dari PT Huawei sendiri itu tabel SINR yang sudah sesuai yang telah ditetapkan itu ada 6 warna dari biru tua, biru muda, hijau, kuning, orange, dan merah. Untuk yang biru tua, legendnya itu minim 20, maksimalnya 50. Biru muda minim 10, maksimal 20. Hijau minim 5, maksimal 10. Kuning minim 3, maksimal 5. Orange minim 0, maksimal 3. Kemudian yang terakhir merah minim 20, maksimal 0. Nah, di sini pada gambar sebelahnya itu terdapat hasil dari pengolahan data kami di wilayah Sememi. Di sini dari gambar ini terdapat legend dari SINR sendiri atau kualitas sinyal yang ada pada wilayah Sememi. Di sini untuk yang biru menandakan bahwa kualitas sinyal yang ada di Sememi itu sangat baik. Sedangkan semakin ke bawah atau semakin merah itu berarti tandanya kualitas sinyal pada jaringan 4G di Sememi itu memiliki kualitas yang sangat buruk. Nah, kemudian di sini juga ada parameter yang ketiga yang diukur yaitu throughput. Nah, throughput ini berhubungan dengan kecepatan proses transfer data dan biasanya tuh bisa upload atau download. Dilihatnya itu dari situ. Kemudian di sini terdapat range throughput yang ditetapkan oleh PT Huawei sesuai dengan key performance indikatornya.
ada 5 warna. Di sini ada biru tua, hijau, kuning, orange, dan merah. Untuk yang biru tua minim 10.000, maksimalnya 392.000. Hijau minim 5.000, maksimalnya 10.000. Kuning minim 1.200, maksimalnya 5.000. Dan orange minim 512, maksimalnya 1.200. Yang terakhir merah minimnya 0, maksimalnya 512. Dari tabel teruput di atas dapat diketahui bahwa warna biru tua itu menunjukkan bahwa performansi jaringan 4G LTE itu sangat baik, yang juga sangat baik. Nah, semakin ke bawah atau semakin ke arah merah menandakan bahwa performansi 4G LTE semakin buruk, yang menandakan juga kecepatan pengiriman dari suatu paket data juga buruk. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lydia. Ya, terima kasih Saudari Ezra. Di sini saya akan menjelaskan tentang PCI atau Physical Cell ID. PCI merupakan kode identitas fisik tiap sel. Pada dasarnya, setiap sel akan melakukan broadcast informasi mengenai sel ID yang dimilikinya, agar user mengenali site tersebut. PCI memiliki beberapa aturan dalam perancangannya, yaitu yang pertama, kode PCI tiap sel dalam suatu area harus unik. Kondisi ini terjadi ketika dua site tetangga memiliki kode PCI yang berbeda atau tidak sama. Selanjutnya adalah sebuah kode PCI tidak boleh sama atau berdekatan di antara dua site atau lebih, sehingga jarak pun perlu dipertimbangkan apabila kita ingin memberikan kode PCI yang serupa. Dan yang terakhir adalah jika kode PCI sama antara site yang berdekatan, maka bisa terjadi failure handover. Dan dapat dilihat pada gambar di atas, terdapat banyak angka-angka. Misalnya saja, ada wilayah yang bertuliskan angka 100. Artinya adalah wilayah tersebut telah di-cover oleh sel dengan PCI 100. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anggi. Ya, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan propagasi model yang sesuai dengan topografi wilayah sememi yang sudah kita analisa, yaitu mirip dengan Koshata 231. Seperti yang kita ketahui bahwa Koshata 231 sangat cocok untuk daerah urban dan dense urban. Untuk daerah urban sendiri, yaitu daerah gedung bertingkat dengan tinggi rata-rata lebih dari 5 tingkat, dengan lebar lebih dari 15 meter. Sedangkan daerah dense urban, yakni daerah seperti rumah-rumah, desa, jalan raya, dan banyak pohon-pohon. Nah, analisa dari kelompok kami melihat dari topografi wilayah sememi pada Google Earth, dinyatakan bahwa wilayah sememi termasuk daerah dense urban, di mana di situ terdapat banyak rumah-rumah, jalan raya, dan pepohonan. Sehingga wilayah sememi dapat termasuk dalam propagasi model Koshata 231. Ya, untuk selanjutnya. Next. Nah, berikut adalah topografi wilayah sememi pada Google Earth yang kita buka lewat Google Earth. Di situ tertanda untuk warna merah itu daerah sememi. Next. Nah, di sini untuk karakteristik Koshata 231 sendiri yaitu yang pertama, frekuensinya 800 sampai 200 MHz. Dan yang kedua, tinggi site-nya 4 sampai 50 meter. Dan yang ketiga, jarak antar site-nya 0,2 sampai 5 km. Nah, untuk analisanya sendiri dari kelompok kami, melihat dari karakteristik propagasi model Koshata 231, site pada wilayah sememi pun sesuai dengan karakteristik karena memiliki tinggi site 39 meter dengan jarak antar site yakni 1.392 km. Untuk lebih jelasnya, bisa kita bahas ke slide selanjutnya. Next. Nah, di sini bisa kita lihat jarak antar set yakni 0,865, di mana itu setara dengan 1.392 km dan tinggi set sekitar 39 meter. Nah, di situ terdapat di tabel info tool, di situ height tertulis 39
Dan juga yang di samping kanan itu adalah gambar dari hasil dari percobaan kita tersebut. Next. Propagasinya sesuai dengan topografi wilayah Sememi tadi, yaitu Kosata 231. Lalu mengapa kondisi tersebut dapat mempengaruhi sinyal? Nah, menurut analisa dari kelompok kami, topografi wilayah Sememi yakni propagasi model Kosata 231 di mana Sememi sendiri termasuk daerah dense urban karena terdapat banyak rumah, jalan raya, dan banyak pepohonan. Tentu saja kondisi wilayah mempengaruhi sinyal karena pada sinyal bertransmisi dari TX menuju MX akan mengalami beberapa proses seperti difraksi, reflection atau pantulan, scattering, hamburan pada saat sinyal bertemu dengan building atau bangunan, bisa juga bertabrakan dengan pepohonan. Hal tersebut sangat mempengaruhi SINR, kualitas sinyal, dan RSRP sendiri, sehingga dapat menyebabkan adanya bad spot. Bad spot dipengaruhi oleh SINR dan RSRP yang buruk. Karena itu, perlu adanya optimasi. Namun, apabila daerah yang sudah dioptimasi masih memiliki RSRP dan SINR yang buruk, maka perlu adanya penambahan site di wilayah yang buruk tersebut. Nah, demikian dari penjelasan dari kelompok kami dan analisa dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata, mohon dimaklumkan. Kita sama-sama juga belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.